Jemaat yang terkasih, ibadah kita hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Amin. Bapak Ibu, marilah kebaktian ini kita awali dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 21. Hari Minggu, Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang makasih, puji syukur kami naikkan ke hadirat tatamu Tuhan atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami Tuhan perbolehkan untuk melaksanakan ibadah sesuai apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu mengkuduskan hari Sabat-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, perkenankanlah kami menaikkan segala dosa dan kesalahan kami, dosa keluarga kami masing-masing Tuhan, ke hadapan tahta-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pengampunan atas segala dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, di kesempatan pagi ini kami akan berkenan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dania. Tuhan, kami buka hati dan jiwa kami untuk menerima apa yang menjadi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami terima pada saat ini Tuhan boleh menguatkan iman kepercayaan kami di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, dan sabda Tuhan akan kita baca dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-4. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-4. Inilah Injil Yesus Kristus. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi menjelang siang. Salam alaikum. Saudara-saudara, sikap welas asih adalah salah satu sifat yang bisa kita saksikan dalam setiap karya Tuhan Yesus. Welas asih itu ditunjukkan kepada orang sakit, ada yang kerasukan, bahkan kepada orang-orang yang berduka cita. Dalam konteks bacaan Matius kita tadi, Tuhan Yesus juga menunjukkan sikap welas asih pada orang banyak. Karena banyak orang dalam konteks Matius itu hidup dalam suasana yang menyedihkan, kemiskinan, sakit penyakit, serta ada yang mengalami diskriminasi rohani. Sikap belas kasihan Tuhan Yesus atau welas asih Tuhan Yesus itu dicatat oleh Matius dalam pasal 9 ayat 36 yang mengatakan demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan setelah perikop itu, setelah ayat itu, Matius juga mencatat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya cukup hanya sekedar belas kasihan. Tuhan Yesus kemudian mencari murid-murid dan supaya mereka ikut serta dalam karya-karya penyelamatannya. Di sana dicatat dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4. Di antaranya ada Simon yang disebut Petrus dan Andreas, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Tidak cukup hanya itu, Tuhan Yesus juga kemudian mengajarkan dan serta mengutus murid-murid untuk menunjukkan sikap welas asih itu kepada semua orang tanpa terkecuali, yaitu peduli dengan yang lain, ikut merasakan prihatin kepada mereka yang berkesusahan, mau memikirkan dan menolong orang lain. Bapak Ibu, memang dari kesaksian Alkitab kita tahu tidak semua murid-murid itu berhasil atau mampu menerapkan sikap welas asih itu. Ada
yang memang kemudian jatuh kepada kondisi di mana ia mementingkan diri sendiri dan melupakan sikap welas asih. Salah satunya Yudas Iskariot. Tetapi banyak murid yang tetap setia, dan kesetiaan para murid itu akhirnya Tuhan melengkapi murid-murid dengan Roh Kudus sehingga mereka memiliki karunia-karunia dan kemampuan. Kesaksian dan pemberitaan Matius ini ternyata yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus atau welas asih Tuhan Yesus kepada orang banyak bukan sekedar simpati, sekedar merasa iba, tidak, tetapi Tuhan Yesus berempati, yaitu merasa prihatin tetapi juga ingin menolong dan membantu menyelamatkan banyak orang. Artinya berempati yaitu ikut serta menolong dan membantu yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini banyak orang dalam keprihatinan juga. Banyak yang sakit, tidak sedikit ada yang meninggal juga, kehilangan pekerjaan, banyak pengangguran termasuk di wilayah kita. Banyak yang dari Jakarta pulang dan karena di sana sudah tidak memiliki pekerjaan. Tidak hanya itu, pengusaha-pengusaha besar juga mengalami kerugian-kerugian. Nah, dalam kondisi ini kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga dipanggil untuk dapat menunjukkan sikap welas asih itu kepada banyak orang. Bukan sekedar merasa kasihan, tetapi kita ikut serta berempati, memikirkan mereka-mereka yang dalam keprihatinan. Caranya seperti apa kita menerapkan welas asih itu? Yang pertama, jangan kita lupa, yaitu kita harus senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita senantiasa dimampukan untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Karena welas asih itu adalah dasar dari pelayanan. Kalau kita tidak mempunyai sikap welas asih dalam melakukan pelayanan-pelayanan, terlebih di gereja maupun pelayanan sosial, mungkin ada yang tidak cocok sedikit, kita mutung. Ada sandungan sedikit, kita kemudian mundur. Tetapi kalau ada sikap welas asih itu, apapun tantangannya, saya yakin kita mampu melakukannya. Karena itu, mohonlah kekuatan kepada Tuhan dalam melakukan pelayanan agar memiliki sikap welas asih Kristus. Lalu yang kedua, tidak menyimpang. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, kalau kita membaca di ayat-ayat yang selanjutnya, di sana ada pesan-pesan bagaimana Tuhan Yesus ketika mengutus para murid itu supaya para murid senantiasa terutama ayat-ayat yang mengatakan bahwa ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita membaca itu di ayat-ayat perikop selanjutnya, terutama ayat 5, ayat 6. Di sana dituliskan, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Bukan berarti di sini Tuhan Yesus ternyata diskriminasi. Tidak. Tuhan Yesus tidak anti orang Samaria atau anti bangsa lain. Tapi ada kata-kata yang penting yang dicatat. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Menyimpang ke jalan bangsa lain artinya jangan sampai kita ketika melakukan pelayanan sosial, pelayanan di gereja, kita menyimpang dari jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan welas asih. Jangan sampai kita kemudian malah justru mencari kepentingan pribadi.
ketika melakukan pelayanan sosial itu. Bahkan ayat 8 di sana juga dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, lalu yang ketiga, cara kita melakukan pelayanan menunjukkan sikap welas asih itu dalam pelayanan kita, mulai dari lingkup yang terkecil. Ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Proses penyelamatan umat manusia diawali dari 12 murid Tuhan. Lalu kemudian 70 murid mengikuti, dan seterusnya dan terusnya, semakin banyak dan semakin banyak. Memang tidak semua murid dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik. Namun dengan mengawali dari lingkup yang terkecil akan lebih mudah untuk mengelolanya. Termasuk kita pada saat ini, mungkin gereja-gereja masih banyak yang belum siap mengikuti kondisi baru atau new normal, terutama dalam ibadah di gereja, karena masih banyak hal yang harus kita persiapkan, termasuk kesiapan kesadaran warga, supaya di dalam kondisi new normal ini warga-warga yang bisa diperbolehkan ke gereja tidak berbangga diri, sedangkan ada warga-warga yang memang diharuskan untuk beribadah rumah juga tidak minder. Nah, ini kita harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita berkali mulai dari saat ini, supaya warga semakin siap. Dari hal kecil kita bisa ceritakan kepada lingkup keluarga kita, oh peraturan dari pemerintah itu seperti ini. Kalau sakit, punya sakit keturunan, sakit menurun, sakit berat, itu seyogianya untuk beribadah di rumah. Begitu juga keluarga-keluarga yang dulu sebelum ada pandemi COVID-19 bisa duduk berdempetan, bisa bersalaman. Sekarang kita harus membekali jemaat bahwa bersalaman untuk sementara ini belum bisa dilakukan. Bahkan ketika duduk di tengah gereja itu juga harus mengambil jarak minimal 1 meter. Makanya di gereja di sini kita awali 1 bangku tempat duduk diisi 1 deret itu hanya diisi 2 orang atau 1 orang, tidak lebih dari itu. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita sadarkan sedikit demi sedikit, namun terus menerus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, walaupun pada saat ini kita masih terbatas dalam mengadakan ibadah di gereja maupun di rumah, namun marilah kita bersama-sama tetap menyatukan hati kita dalam Kristus, melatih keluarga kita dari lingkup yang terkecil, membiasakan kebiasaan-kebiasaan baru seperti anjuran pemerintah, supaya itu kemudian semakin meluas. Kiranya dengan segala usaha dan doa yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan baru yang kita terapkan, itu bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk dapat mewujudkan sikap dan semangat welas asih dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan-tindakan nyata, menolong orang lain, membantu yang lain, membantu gereja juga. Kiranya Tuhan memampukan bangsa kita untuk bisa melewati semua bencana ini. Pesan saya yang terakhir, jangan jadikan kondisi new normal sebagai alasan kita melakukan tindakan diskriminasi atau menyingkirkan yang lain, menyingkirkan tidak memperhatikan yang sakit atau yang sepuh atau yang anak-anak. Tetapi jadikan ini kesempatan untuk saling menghargai dan memanusiakan manusia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.
Saat teduh cukup. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengakui pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di penjuru dunia dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia, dan yang senantiasa memberi kami kekuatan dalam Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberkati setiap kami semua umat-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya melalui pengorbanan-Mu dalam kayu salib, Engkau telah menyucikan kami, dan melalui pencurahan Roh Kudus, Engkau telah memampukan kami menjadi saksi-saksi-Mu, menebarkan sikap welas asih dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini, di tengah-tengah syafaat kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Terlebih pada saat ini, kami mempersiapkan untuk memasuki kondisi yang baru, new normal dalam kehidupan sosial kami. Tuhan, kami sadar ketika kami melakukan aktivitas pada saat ini, pada masa-masa ini, belum sama seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Namun kami mohon Tuhan, jagalah kami, supaya kami senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Tuhan, kami juga menyadari di tengah-tengah kondisi new normal ini, kami tahu di luar sana masih ada sakit penyakit pandemi. Ajarlah kami juga untuk dapat menerapkan pola hidup yang baru, pola hidup yang lebih baik, pola hidup yang lebih sehat. Tuhan, kami mohon, mampukan kami. Pada saat ini, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang mengawali ibadah di gedung-gedung gereja. Kami mohon Tuhan, berkatilah dan lindungilah, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Walaupun di tengah jemaat masih harus ada pembatasan-pembatasan, tapi kami yakin dan percaya iman kami senantiasa Engkau satukan. Tuhan, kami pada saat ini juga mengingat saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Samto Bogor yang beberapa waktu lalu jatuh. Begitu juga Bapak Sunandar dan Ibu Marsini yang juga mengalami kondisi yang tidak mengenakkan, harus jatuh. Ada yang dari kendaraan. Begitu juga Pak Sunandar ketika melakukan aktivitas dan melalui proses operasi. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami ini. Begitu juga kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mohon Engkau berikan pemulihan.
Allah Bapa kami juga berdoa untuk semua warga jemaat yang memang pada saat ini sudah haus akan hadirat-Mu dan haus akan beribadah di gedung gereja yang telah Engkau berikan. Kami mohon Tuhan, mampukan kami semua, setiap warga jemaat, untuk menyambut dan memasuki kondisi new normal ini dengan baik. Kami serahkan Tuhan, tidak lupa juga untuk anak-anak kami yang dalam minggu-minggu ini ujian, kami mohon Engkau berikan yang terbaik kepada mereka. Allah, Bapa kami yang berkarya dalam Kristus, kami serahkan semua pergumulan kami, keluarga kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk menaikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan dengan kita melakukan persembahan. Adapun untuk mendasari sebagai dasar ucapan syukur kita hari ini, kita ambilkan dari firman Tuhan yang tercatat dalam kitab Mazmur, serat Mazmur 50 ayat yang ke-14. Yang demikian firman-Nya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Demikianlah firman Tuhan yang kita terima pada saat ini untuk kita mengucapkan ucapan syukur kita. Adapun untuk mengiringi ucapan syukur kita, kita menyanyikan Kidung Jemaat 365B. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Marilah kita akhiri kebaktian ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, ucapan terima kasih kami naikkan ke hadirat tatamu Tuhan atas pernyataan Tuhan di dalam kami melaksanakan kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhir ini dalam keadaan selamat. Tuhan, di dalam kami melaksanakan kebaktian pada pagi ini Tuhan, Engkau telah menggerakkan hati kami masing-masing untuk memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan curahkan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa apa yang kami
kami naikkan ke hadirat tatamu ini sedikit, namun kami percaya hanya dengan berkat Tuhan, persembahan kami yang kecil ini akan besar gunanya bagi kemasyhuran namamu di gereja kami di Jawa sini. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang mengelola adanya persembahan ini, kiranya Tuhan berikan rasa tanggung jawab yang penuh hati, sehingga apa yang mereka kelola biarlah hanya untuk kemuliaan namamu di bumi ini. Tuhan, apabila di dalam kami melaksanakan kebaktian pada saat ini ada dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan memberikan pengampunan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ibadah ini ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menuntun dan menyertai langkah kami, sehingga kami boleh berkumpul dan bertemu keluarga di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Tuhan, kami juga mengingat bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini belum bisa berkumpul bersama kami untuk memuji dan memuliakan namamu. Kiranya Tuhan juga sertai hidup mereka di rumah mereka masing-masing, sehingga pada kesempatan yang akan datang saudara-saudara kami boleh bertemu dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Kami siap melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.